Halo teman-teman, di video kali ini aku mau sharing pengalaman bagaimana proses perjalananku sampai akhirnya aku lolos PNS. Oke, jadi aku itu ikut tes CPNS itu tahun 2019. Awal-awalnya pandemi dan sudah mulai lockdown di Indonesia gitu. Jadi segala sesuatunya itu work from home, terus sekolah juga PJJ dan lain sebagainya. Jadi, di awal itu setelah ikut, tes seleksi, pemberkasan gitu lolos, itu nunggu ke SKD itu cukup lama gitu dan apalagi ke tahap SKB-nya itu bener-bener cukup lama banget, sampai akhirnya 1 tahun gitu ya, TMT-nya itu tahun 2020 gitu, tapi, mulai lapor dirinya itu 2021 bulan Februari gitu. Dan memang baru diangkat itu 100% pada akhir tahun lalu, bulan November 2022. Nah, kalau menurutku pribadi, proses yang harus aku lewati di dalam, masuk ke tahap menjadi ASN ini sangat-sangat unik, gitu. Jadi beberapa hal yang bisa aku sharing-kan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman yang aku alami ini, betul-betul aku merasakan itu bukan karena hebatku, bukan karena kemampuanku atau kepintaranku, tapi bener-bener karena pertolongan dari Tuhan banget. Kenapa aku bisa bilang begitu? Mulai dari, saat itu aku juga masih bekerja di tempat sebelumnya, menjadi karyawan swasta, itu tuh selalu Tuhan kasih waktu yang memang, tidak mengganggu pekerjaanku. Itu aku dapat, ujian SKD saat itu sore hari, di sesi terakhir. Jadi, aku bisa kerja dulu, setelah pulang langsung ujian gitu. Jadi, eee, beberapa tips yang mungkin sebenarnya juga pasti teman-teman, tahu sih ya, bukan satu hal sih ya, tapi ada beberapa hal yang memang mau aku sampaikan itu adalah tipsnya yang pasti juga sebenarnya teman-teman, mungkin sudah lakukan atau teman-teman juga tahu gitu. Yang pertama, tips yang pertama itu adalah aku, belajar itu setiap hari, aku tuh rutin minimal 1 jam untuk persiapan belajar. Karena waktu itu mau SKD dulu, jadi aku setiap hari itu fokus, 1 jam, paling sedikit 1 jam lah gitu, dan setiap apa yang aku pelajari itu aku punya buku catatan. Jadi aku bisa review-review itu terus walaupun misalnya lagi pulang kerja atau lagi senggang atau misalnya malam, aku bisa review-review gitu. Jadi walaupun memang sudah masanya gadget, tapi aku lebih seneng tuh nyatet di satu buku gitu. Jadi memang aku menyediakan satu buku khusus, itu tuh catatan-catatanku dari pembelajaran untuk persiapan SKD. Dan terus terang, aku persiapan itu yang pertama dan menurutku paling penting juga ya teman-teman, kalau persiapan untuk ini tuh harus trik. Kita tuh maksudnya apa ya, dengan jumlah soal yang banyak dan waktu yang terbatas, yang kita butuhkan sih kalau menurutku trik mengerjakan setiap soal, mencari kata kunci, terus kalau misalnya soalnya berhitung bagaimana melakukannya. Karena kalau menurutku kita hafal pun rumus ya misalnya soal matematika, rasanya jumlah soal itu tidak sepadan dengan waktu yang kita punya gitu, karena kita kan berpacu sama waktu ya. Jadi memang betul-betul kita harus tahu trik. Terus terang, aku itu belajar trik itu dari para konten kreator di YouTube. Aku sangat berterima kasih banget sama mereka karena lewat mereka itu dapat tips dan trik cara cepat mengerjakan soal dan menurutku itu sih amazing banget ya karena soal-soal mereka yang mereka review, yang mereka bahas itu bener-bener sama gitu loh, maksudnya cuman kayak, apa ya, indikatornya itu sama lah kompetensinya, kompetensi dasarnya atau indikator-indikator soal itu tuh sama gitu. Paling kayak, eee, kalau misalnya kayak matematika beda angkanya gitu, tapi, untuk caranya kayak misalnya kimia juga, fisika, pokoknya gitu-gitu tuh sama sebenarnya. Nah,
menurutku dalam persiapan ini kita harus betul-betul menguasai trik cepat. Itu teman-teman yang harus kita pelajari gitu. Terus selain belajar trik dari yang menurutku sekarang kita banyak ya fasilitasnya gitu. Jadi berikutnya itu adalah, dan ini menurutku tidak bisa dilewatkan, ini paling penting dari semua usaha yang kita lakukan, yaitu adalah doa. Ya, berdoa menurutku adalah salah satu hal yang memang nafasnya kehidupan kita makhluk Tuhan ya. Gitu. Jadi pada masa persiapan aku sama suami selalu berdoa, maksudnya Tuhan tolong kasih kalau emang Tuhan lihat ini baik dan memang aku layak, Tuhan kasih jalan untuk setiap proses yang harus aku lakukan gitu. Terus hal yang paling mengharukan juga menurutku itu adalah doa dari orang tua. Jadi teman-teman, sebelum beberapa tahap nih SKD dan SKB, setiap mau ujian gitu, orang tua aku selalu bilang, "Yuk, sebelum berangkat ke tempat lokasi mampir dulu ya," gitu. Jadi kita tuh akhirnya doa dulu karena orang tuaku nyuruh mampir dulu. Jadi kita doa dulu sama-sama, mereka mendoakan, dan sampai proses berjuang aku dalam ujian itu juga mereka mendoakan. Jadi menurutku kalaupun aku lolos bukan karena kemampuan aku gitu, tapi karena memang berkat doa pasangan, orang tua, keluarga, itu benar-benar aku rasakan. Sebenarnya jujur ya teman-teman, ketika misalnya melihat orang tuaku dan juga pasangan benar-benar support banget ya, dan juga adik-adik, pokoknya keluarga yang benar-benar support, rasanya sebenarnya itu kayak salah satu beban yang kayak misalnya gini, "Aduh gimana nih kalau misalnya aku mengecewakan mereka," gitu. Terus, soalnya mereka udah ngarep banget, apalagi waktu di tahap SKB. Jujur ya, itu rasanya aku terbeban juga sih karena mikir, aku khawatir banget takut mengecewakan mereka gitu. Tapi, mikir lagi, "Oh ya udah," gitu, Tuhan ketika kalau misalnya sudah sampai pada tahap ini nih adalah tahap penentuan terakhir, kalau semuanya Tuhan perlancarkan, sudah semuanya baik, pasti Tuhan juga akan berikan hasil yang terbaik, nggak mungkin hasilnya itu buruk gitu. Apapun itu, maksudnya belajar mengimani bahwa semua pasti hasilnya itu, lolos atau tidak, pasti Tuhan anggap itulah yang terbaik untukku dan juga keluargaku gitu. Jadi, dan satu hal yang paling sangat-sangat berkesan buatku dalam masa-masa proses ini adalah, waktu di last minute gitu ya, waktu SKB, ada 3 soal yang menurutku itu tuh aku udah pelajarin dari, eee pokoknya sudah aku pelajarin gitu, tapi ini jawabannya karena itu adalah terkait, bidangnya kita, kok jawabannya tuh mendekati semua gitu. Jadi aku agak kewalahan gitu, terus coba mengingat, ini kemarin itu apa ya jawabannya kalau kayak gini gitu. Terus aku ingat banget ada 3. Terus, karena udah last minute tinggal beberapa menit lagi, aku cobalah untuk memperbaiki lagi, terus ngeganti ceritanya nih, gitu. Tapi sambil ngegerakin mouse itu aku bilang, "Tuhan, ini tuh sebenarnya aku udah belajar, tapi entah kenapa kok aku bisa di bagian materi yang kayak gini kok aku stuck," gitu loh. Ini padahal pendapat gitu loh. Terus kenapa aku bener-bener kayak tiba-tiba bingung banget sama jawaban ini gitu. Dia bilang, "Tuhan, aku ganti atau tidak, Tuhan yang iring tanganku, Tuhan yang arahkan aku ganti atau enggak, kalaupun aku ganti ke jawaban yang mana, semoga itu adalah hasil terbaik yang memang aku punya," gitu. Terus akhirnya aku ganti, jawabannya ketiga soal itu aku ganti, dan ternyata teman-teman, keluargaku dan suamiku bilang, karena waktu itu live streaming ya, jadi mereka bisa pantau skor kita udah berapa, terus, sisa waktu kita berapa gitu. Walaupun aku tuh nggak bisa lihat gitu, kita peserta nggak bisa lihat, tapi
orang lain bisa lihat live streaming gitu. Ternyata, jawabanku sebelumnya itu tuh sudah bener. Justru di last minute yang dimana aku ceritanya gegayaan mau sok memperbaiki, itu ternyata malah justru bikin salah. Akhirnya berkuranglah poinku 15. Padahal aku sudah mencapai, target yang aku pengen nilainya gitu. Akhirnya berkurang katanya 15 poin dan aku ingat banget itu adalah 3 soal yang membuat aku bingung waktu itu. Dan aku tahu ketika udah selesai ujian, ketemu keluarga karena mereka nunggu ya, mereka bilang, "Kenapa? Kok tadi bisa? Tadi udah bener loh jawabannya, terus kamu ganti," gitu. "Oh ya?" gitu. Jadi, "Oh ya udahlah," gitu. Agak, eee, sebenarnya sih agak khawatir juga, ya tahu gitu kenapa sih gitu. Dan akhirnya, yang jadi sainganku karena waktu itu hanya ada 2 kursi dan artinya kan kami ada 4 orang ya di tahap SKB ini yang maju gitu. Jadi yang diambil itu hanya 2 orang tertinggi gitu. Salah satu sainganku itu adalah, di besok lusanya gitu. Itu adalah penentuan dari situ siapa nih yang bakalan lolos dan, menjadi CPNS gitu. Ternyata nilainya dia itu 5 poin di atasku, artinya ya beda 1 soal ya. Kalau tadinya misalnya soal yang, soal yang kupunya itu tidak aku ganti jawabannya, aku bisa lolos gitu. Jadi karena poinku tentu udah lebih besar dari dia gitu, tapi ternyata, eee, perjalananku bukan begitu rutenya gitu yang Tuhan kasih. Nah oke, akhirnya saat tahu dia skornya udah lebih tinggi dari aku karena SKB itu kan 60% ya poinnya, oh ya udahlah berarti aku nggak lolos gitu. Sebenarnya itu sedih banget dan lebih mikirin, aduh bagaimana ya perasaan keluargaku gitu, karena mereka pengen banget dan apalagi sudah di tahap SKB gitu dan ya udah, belajar untuk, membesarkan hati dan tidak terlihat sedih gitu loh di depan keluarga. Karena tahu, oh ya sudah nilaiku memang di bawah si sainganku ini. Tapi ternyata teman-teman seminggu sebelumnya ya, beberapa hari sebelum pengumuman itu, eee, menurutku itu sebelumnya tidak pernah terjadi dalam proses PNS gitu. Kenapa? Karena ternyata di angkatanku karena memang aku profesinya itu adalah keguruan gitu, jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang, formasinya itu tetap kosong. Ada yang karena memang dia tidak lulus, ada juga karena memang rebutan di satu tempat yang karena memang kita kan tidak tahu tempat yang kita tuju itu berapa banyak orang yang ngambil gitu dan akhirnya orang-orang yang lolos passing grade ini itu tuh disatuin semua, terus katanya tuh di-ranking-in gitu dan akhirnya orang-orang ini ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang itu kosong, yang tidak ada yang menempati formasinya gitu. Jadi, eee, saat itu aku pikir, "Oh ya udahlah mungkin juga kayaknya masih banyak kok orang yang nilainya jauh di atasku gitu." Jadi waktu kelulusan sebenarnya berita pengumuman itu bukan aku yang lihat hasil pengumumanku karena aku udah mikir, "Ya udahlah," gitu. Tiba-tiba teman-temanku yang ngelihat, terus dia bilang, lo lulus loh," gitu, "kamu lulus nih," gitu. Terus mikir, "Ah masa sih?" gitu. Karena aku tahu kedua temanku itu udah lulus gitu. Akhirnya karena aku masih kayak nggak percaya, terus bilang suamiku untuk ngeliatin, terus nggak berapa lama, akhirnya temanku screenshot bahwa aku lulus gitu, terus barulah, "Coba beneran nggak sih?" gitu, masih yang, "Bener nggak ini?" gitu, pokoknya masih kayak nggak yakin, terus akhirnya suami ngecek dan ternyata, puji Tuhan banget ternyata aku lulus. Dan menurutku itu adalah, hasil dari sebuah doa. Bukan karena kemampuan, kepintaran, aku meyakini itu gitu dan bukan juga karena mungkin aku lagi hoki gitu atau misalnya mungkin lagi beruntung, bukan. Tapi aku tahu bahwa proses hidup kita itu sudah Tuhan atur dan di dalam hidup kita ini nggak ada kata kebetulan, tapi memang sudah Tuhan atur dengan sedemikian detailnya. Nah teman-teman dari pengalaman ini
kiranya bermanfaat buat teman-teman yang selain trik tadi terus konsisten untuk belajar juga adalah doa restu dari orang tua, mungkin kalau kita udah punya pasangan dari pasangan, keluarga besar gitu. Aku sangat bersyukur sekali banyak sekali orang yang support dan mendoakan gitu. Terus juga, percaya bahwa dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan, tapi semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, semoga video ini bisa menjadi, sharing yang bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman bahwa nggak selalu harus orang yang cerdas banget yang bisa menggapai harapannya, tapi adalah orang-orang yang, eee, berdoa gitu dan orang-orang yang memohon kepada Tuhan pasti akan Tuhan kabulkan gitu. Jadi buat teman-teman yang akan berjuang untuk mengikuti tes ASN di tahun ini, semoga tahun ini adalah rezeki kamu dan kamu menjadi ASN di manapun yang kamu pilih dan, semoga setiap proses yang harus dilewati tahap demi tahap berjalan dengan baik. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya.